ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani. Dengan ikutan program-program di bawah ini, insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Serial literasi tunas ilmu, biografi, dan autobiografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani. Bios yang artinya hidup dan grafien yang artinya tulis. Jadi, dapat diartikan bahwa biografi adalah tulisan yang berisi tentang riwayat hidup seseorang. Ciri-ciri biografi antara lain, biografi harus berisi fakta pengalaman hidup seseorang, khususnya yang dapat dijadikan teladan. Biografi harus berbentuk narasi, bukan berbentuk tabel atau grafik. Kemudian, kunci dari biografi adalah ditandai dengan kata ganti orang ketiga, seperti ia, dia, beliau, atau nama orang. Sedangkan autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Ciri-ciri autobiografi sebenarnya hampir sama dengan biografi. Autobiografi harus berisi fakta pengalaman hidup seseorang, khususnya yang dapat dijadikan teladan. Autobiografi juga berbentuk narasi, bukan tabel atau diagram. Dan kunci dari autobiografi yang membedakan dengan biografi adalah ditandai dengan kata ganti orang pertama, seperti saya atau aku. Langkah-langkah menulis biografi yang pertama yaitu tentukan target orang yang mau ditulis. Berikutnya, tentukan tema yang akan diangkat. Usahakan tema yang dapat diteladani, seperti kepahlawanan, perjuangan, atau kasih sayang. Langkah ketiga, yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang target sesuai dengan tema yang diangkat. Dan langkah keempat, ialah minta konfirmasi dari target bila masih hidup atau orang terdekatnya sebelum dipublikasikan, untuk menghindari kesalahan informasi di dalam penulisan biografi. Berikut disajikan contoh biografi dari Pangeran Diponegoro yang berisi pengenalan tokoh dan alasan menulis biografi tokoh tersebut. Pada unsur pengenalan tokoh, kita dapat menuliskan beberapa unsur seperti nama lengkap tokoh, nama orang tua tokoh, dan tempat serta tanggal kelahiran tokoh tersebut. Sedangkan pada unsur alasan menulis biografi tersebut, kita dapat menyebutkan beberapa alasan yang menjadikannya lebih dipilih dari tokoh-tokoh lainnya. Pada slide kedua ini, kita dapat melihat bahwa penulisan biografi mulai masuk pada konflik atau inti dari tema biografi tersebut. Di sini mulai disajikan awal-awal dari konflik hingga jalan tengah dari konflik itu sendiri. Namun, jangan ditutup pada bagian ini, karena bagian penutup akan ada di bagian akhir dari biografi tersebut. Pada slide terakhir dari contoh biografi Pangeran Diponegoro, kita dapat melihat klimaks atau ujung konflik dari tokoh yang kita tulis. Di sini, kita dapat menuliskan ujung dari tema yang kita angkat. Penulisan biografi tidak harus sampai tokohnya meninggal atau akhir dari hayat tokoh tersebut.
Akan tetapi, cukup di akhir konflik di mana tema keteladanan yang kita pilih itu diangkat. Barakallahu fiikum. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.